Petugas dari Bea Cukai Jawa Tengah gagalkan upaya peredaran rokok ilegal yang akan dijual di pasaran. Berawal dari informasi intelijen yang diterima oleh tim penindakan dan penyidikan Bea Cukai kantor wilayah Jawa Tengah bahwa akan ada sebuah truk yang mengangkut muatan diduga rokok ilegal dari Jepara menuju Medan. Tim pun langsung meluncur dan melakukan pengejaran. Penindakan dilakukan di Jalan Tol Srondol Jatingaleh, kilometer 8 Semarang. Mas, ini surat tugas kami. Kalau Bapak baca dulu, kalau memang ini enggak ini. Oh, kita nggak mau buat bawang loh, Pak. Iya, nggak Mas apa-apa. Ari. Kita bongkar di Johar tadi. Iya, nggak apa-apa, kita cek sebentar ya. Petugas pun membongkar muatan truk guna memastikan dugaan penyelundupan yang terjadi. Hasil pemeriksaan, petugas mendapati tumpukan karung putih besar yang berisi rokok ilegal memenuhi muatan truk. Tahu pita cukai nggak? Hah? Tahu pita cukai nggak? Nggak pitanya nggak tuh. Ini apa ini? Ini namanya pita cukai. Ini ada nggak? Bandingin, kamu bandingin. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada nampak, Pak. Nah, ini berarti rokok ilegal. Kamu bawa rokok ilegal. Soal Undang-Undang 39, ini kita periksa lebih lanjut di kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut karena kamu bawa rokok ilegal dan melanggar undang-undang. Oke? Paham ya? Berdasarkan pengakuan dari supir truk yang berinisial I dan kernet berinisial JN, mereka mendapat order untuk mengirimkan paket tersebut setelah keduanya membongkar barang di daerah Semarang dan mengaku tidak mengetahui kalau paket tersebut berisi rokok ilegal dengan kesepakatan upah sebesar Rp200.000 per koli. Atas temuan ini, tim mengamankan barang bukti dan membawanya ke kantor Bea Cukai untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Meningkatnya angka pasien positif COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengubah kebijakan di beberapa sektor, seperti yang dilakukan Bea Cukai dengan mempersingkat proses pengurusan izin impor alat-alat kesehatan untuk keperluan penanganan virus corona. Kami sudah berkomitmen tentunya untuk membantu percepatan penanganan impor alkes COVID ini. Jadi semua pegawai kami, khususnya untuk petugas di lapangan, sudah bersedia untuk 24 jam, baik pagi, siang, sore, tengah malam. Kami siap untuk membantu bagaimana pengeluaran dari impor alkes untuk dalam rangka COVID ini. Ada beberapa cara mengimpor alat kesehatan ke Indonesia, yakni melalui penumpang bandara dan juga melalui kargo. Jika menggunakan kargo, bisa melalui perusahaan jasa titipan barang kiriman ataupun gudang rush handling. Rush handling itu adalah pelayanan yang segera. Jadi saya pikir dengan adanya satu alat-alat kesehatan dalam rangka COVID-19 ini memang kita perlu penanganan segera. Barang-barang alkes ini apabila dia adalah untuk dihibahkan, ya, kemudian juga memang keperluannya bukan untuk komersil, tentunya ini mendapat satu keringanan ya. Jadi ada pembebasan untuk barang-barang alkes yang memang diperuntukkan untuk non komersial atau bantuan kemanusiaan. Terhadap barang-barang tersebut, petugas melakukan pemeriksaan pabean, mulai dari pemeriksaan fisik hingga pengecekan dokumen. Syaratnya adalah mereka harus bisa menunjukkan, yang pertama adalah surat rekomendasi dari BNPB tentang izin lartasnya, larangan dan pembatasannya, bahwa alkes kan memang dikenakan aturan larangan dan pembatasan. Ini Bu, ini udah ada instruksi pemeriksaan, terus Ibu ke gudang, nanti Ibu ketemu Pak Teguh Fatmaidi buat barangnya diperiksa. Nanti dari Pak Teguh ada berita acara pemeriksaan sama lembar hasil pemeriksaan. Iya. Kedua adalah permohonan sebenarnya untuk pembebasan dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Bisa PPN, PPH, ya, itu dapat dilakukan oleh siapapun, itu baik itu
pemerintah maupun juga swasta atau yayasan yang memang dalam hal ini semua alkes yang digunakan adalah untuk keperluan non komersial. Surat pembebasan ini untuk fiskal ini tergantung dari siapa yang meminta pembebasan. Apabila yang meminta pembebasan adalah pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, maka dia melakukan mengajukan permohonan pembebasannya langsung ke KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta. Ini juga satu terobosan supaya bisa ditangani cepat ya, memangkas semua birokrasi. Seluruh alat kesehatan yang tiba di gudang Rush Handling Bandara Soekarno-Hatta akan melalui pemeriksaan petugas Bea Cukai. Ini bertujuan untuk memastikan kebersihannya sebelum didistribusikan ke seluruh Indonesia. Barang ketika tiba di gudang Rush Handling itu langsung barang-barang tersebut langsung diberikan disemprot desinfektan ya, karena ini juga untuk dalam rangka pengamanan baik itu kepada petugas kami maupun kepada ya di sana semuanya lah yang berada di sana gitu. Petugas juga memastikan setiap alat kesehatan yang masuk sesuai dengan list yang diterima saat pengurusan dokumen. Begitu banyak negara-negara ya di dunia yang juga prihatin dengan Indonesia dan ingin membantu Indonesia sehingga barang-barangnya banyak yang dihibahkan untuk Indonesia. Barang-barang alkes tadi ya ada macam-macam sih, ada masker, ada alat pelindung diri, paling banyak adalah rapid test ya juga ya. Kemudian obat-obatan ya, semuanya digunakan untuk bagaimana menangani COVID-19 ini. Proses longside sandar kapal pengantin dermaga Karangkobar